Urutan keenam kepada Saudara Ustadz Johari Mustawan STP MARS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya dalam ini Sekda Kota Surabaya, Bapak Lili Arianto, rekan-rekan anggota DPRD Kota Surabaya, kemudian segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya, yang kami hormati juga undangan serta rekan-rekan wartawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan dalam sebuah ruangan yang penuh dengan berkah ini. Dari sinilah kita membangun kota Surabaya dan melahirkan generasi-generasi pemimpin terbaik tidak hanya di Surabaya bahkan di Indonesia insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad SAW, sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Saudara pimpinan, wali kota, dan hadirin yang terhormat, sebelum kami menyampaikan pendapat akhir, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat Hari Pahlawan, walaupun mungkin belum 10 November. Semoga pengorbanan dan perjuangan para pahlawan, para suhada, dan para pendahulu kita dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan merekalah mengorbankan jiwa dan raga mereka menjaga negeri ini, dan insya Allah kita meneruskan estafeta perjuangan apa yang sudah mereka lakukan untuk negeri kita tercinta ini. Saudara pimpinan, wali kota, dan juga hadirin yang berbahagia, pertama kami sampaikan terima kasih atas jawaban, penjelasan maupun pemaparan saudara wali kota bersama segenap jajaran pemerintah kota dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 ini. Pertama, berkaitan dengan anggaran Refuse Drive Fuel (RDF). Perlu kiranya dilakukan pencermatan dalam pelaksanaannya agar tidak memberikan ekses negatif kepada warga sekitar. Pengadaan tong komposter sampah untuk setiap RW juga perlu disertai dengan sosialisasi dan pendampingan agar manfaatnya bisa maksimal. Program pengelolaan sampah harus komprehensif selesai dari hulu sampai hilir, termasuk kelanjutan PLT sampah Benowo berkaitan dengan program pemerintah Waste to Energy berupa pengolahan sampah menjadi energi listrik yang mulai dilaksanakan berbagai kota dengan dukungan Danantara, sementara Surabaya masih didot dana APBD. Perlu dikaji kembali kelanjutan PLTSA setelah berakhirnya MOU pada tahun 2032. Bagaimana penyesuaian dengan perkembangan teknologi terbaru agar Surabaya tidak tertinggal dalam teknologi dalam hal ini dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang saat ini mulai melaksanakan program ini. Yang kedua, berkaitan dengan penyediaan hunian bagi warga kota Surabaya, fraksi PKS memberikan apresiasi atas kenaikan anggaran pada perbaikan Rutilahu sehingga jumlah unit yang terbantu di tahun 2026 mendatang bisa mencapai 2.420 unit. Perlu kiranya pembangunan rusunami yang dianggarkan tetap disertai dengan pembangunan rusunawa, sebab masih banyak warga kota yang baru mampu menyewa rusun dan belum mampu membeli. Antrian rusunawa masih di atas 10.000 dan masih terus bertambah. Ketiga, berkenaan dengan pengerjaan infrastruktur, fraksi PKS berharap dapat benar-benar memberikan prioritas kepada pengendalian banjir dan perbaikan sistem transportasi di kota Surabaya, sehingga berbagai proyek pengerjaan jalan dan saluran tidak terlepas pada dua hal ini. Anggaran 1,1 triliun rupiah untuk mengatasi genangan harus secara cermat digunakan agar genangan yang saat ini kita rasakan setiap musim penghujan tidak terjadi lagi. Insya Allah dapat diatasi jika anggaran digunakan dengan cermat semaksimal mungkin. Keempat, kami sampaikan apresiasi atas kenaikan anggaran di 31 kecamatan yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga termasuk para pemuda. Berkaitan dengan anggaran bagi kegiatan pemuda tingkat RW senilai 47 miliar, kami minta agar pelaksanaannya betul-betul mendapatkan pengawalan dan pendampingan sehingga benar-benar tepat sasaran dan menjadi daya ungkit bagi peningkatan peserta pemuda dalam pembangunan kota, serta meningkatkan produktivitas dan kreativitas pemuda selaku bagian dari angkatan kerja dalam jumlah yang besar. Kelima, berkaitan dengan anggaran pendidikan,
yang total secara keseluruhan telah mencapai 22,26%, tetapi yang langsung dikelola oleh Dinas Pendidikan baru 17,16%. Sedangkan sisanya 5,1% tersebar di dinas lain, yaitu 1,67%, kemudian sekretariat daerah 0,62%, dan tersebar di 31 kecamatan sebesar 2,81%, sehingga fraksi PKS meminta pemerintah kota untuk memastikan bahwa serapan anggaran Dinas Pendidikan harus optimal. Pengawalan distribusi APBD selain yang dikelola Dinas Pendidikan, baik yang dinas lain yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, sekretariat daerah maupun yang tersebar di 31 kecamatan, diperlukan pengawasannya ketat agar tepat sasaran sesuai untuk urusan fungsi pendidikan. Keenam, fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas penambahan jumlah penerima beasiswa pemuda tangguh untuk kuliah dan dalam rangka mewujudkan program satu kakak keluarga miskin satu sarjana dari 5.655 di tahun 2025 menjadi 23.820 mahasiswa di tahun 2026, sehingga ini bisa menambah anggaran dari 125 miliar menjadi 190 miliar rupiah. Ketujuh, berkaitan dengan sektor kesehatan. Anggaran kesehatan yang hanya 11,89% atau sebesar 1.513.417.711.215 rupiah harus bisa memberikan layanan optimal terkait Universal Health Coverage UHC, layanan di 63 puskesmas dan lebih dari 60 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS, khususnya di 3 rumah sakit umum daerah, serta menyelesaikan rasio optimal tenaga dokter dan perawat di puskesmas dengan jumlah penduduk kota Surabaya yang saat ini masih kekurangan 50 tenaga dokter dan 80 tenaga perawat, sehingga diharapkan kecepatan, ketepatan, serta akses layanan kesehatan penduduk Surabaya bisa tercover 100%, 100% dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Selain itu, diperlukan perda atau perwali yang memberikan fleksibilitas dengan tetap terkontrol oleh pengawas BLUD tentang pengelolaan keuangan di seluruh RSUD dan puskesmas yang saat ini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, sehingga mampu memacu inovasi dan kreasi pengembangan fasilitas kesehatan di kota Surabaya, baik terkait dengan penghasilan BLUD maupun layanan prima untuk warga Surabaya. Terakhir, yang ke-8, sesuai dengan norma partai, berkenaan dengan pengentasan kemiskinan, APBD harus mampu meningkatkan taraf hidup keluarga miskin yang saat ini mencapai 23.752 kepala keluarga atau 64.705 jiwa, serta memperhatikan keluarga pramiskin yang masih berada pada posisi 88.545 kakak atau 285.703 jiwa. Fraksi PKS berharap anggaran yang ada dapat mengentaskan seluruh keluarga miskin di kota Surabaya, sebagaimana kita pernah berhasil mengentaskan penduduk miskin ekstrim, sehingga tidak ada lagi di kota Surabaya. Sehingga bagaimana penduduk miskin semakin sedikit dan terentaskan sulit dalam 1-2 tahun mendatang. APBD juga mesti dapat menyelesaikan masalah angka pengangguran, angka pengangguran terbuka yang masih di kisaran 4,5 sampai 4,91%, serta menampung tambahan lulusan calon tenaga kerja baru setiap tahunnya mencapai kurang lebih 19.000. Penggunaan anggaran untuk pengentasan pengangguran juga mesti dicermati dan bersinergi dengan berbagai program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga bisa lebih efektif dan efisien, tidak tumpang tindih. Saudara pimpinan, saudara wali kota hadirin yang budiman, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan bersama DPRD dan pemerintah kota Surabaya, serta memperhatikan catatan-catatan yang telah kami sampaikan, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dapat menerima rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Izinkan kami tutup dengan pantun kue talang, lezat disuguhkan, ikan patin, nikmat dihidangkan. APBD 2026 sudah siap untuk disahkan, warga miskin, ayo kita entaskan. Insya Allah. Demikian pandangan akhir kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasum minal fasil idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johari Mustawan, STP Mas, juru bicara Cahyo Siswa Utama STMH
Ketua. Terima kasih.